Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukribillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi siang hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengenalan mahasiswa baru sebelum masuk ke dalam perkuliahan. Maka dalam kesempatan ini saya dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana strategi mahasiswa baru ketika akan memasuki dunia perguruan tinggi atau dunia kampus. Kita ketahui bahwa dunia kampus adalah berbeda dengan dunia pendidikan menengah. Ya, sebagaimana kita ketahui sekolah menengah baik itu sekolah menengah atas, SMA, SMK, madrasah aliyah atau yang sederajat dengannya tentu berbeda dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi mempunyai beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa di perguruan tinggi ini yang penting untuk kita pahami adalah berbeda dan juga siswanya sudah lagi tidak dipanggil siswa tetapi sudah dipanggil mahasiswa. Maha artinya adalah bahwa seorang siswa mempunyai kebebasan intelektual, kemampuan untuk mengembangkan diri dan tentunya lebih daripada siswa dibandingkan dengan SMA yang lain. Oleh karena itu adik-adik mahasiswa baru yang saya sayangi, mari bergabung ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan kami sebelum kalian masuk tentu menyampaikan beberapa hal, memperkenalkan bahwa ada beberapa yang perlu dipahami terkait dengan pendidikan nasional. Ya, kita ketahui bahwa pendidikan nasional sebagaimana salah satu jenjang pendidikan nasional itu adalah lembaga pendidikan tinggi. Di antaranya adalah strata 1. Ya, kalian akan memasuki ke strata 1, oleh karena itu harus memahami betul bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika Anda berada di dunia perguruan tinggi. Karena tanpa memahami ini tentu adik-adik mahasiswa tidak bisa menjalankan hal yang baik. Perlu dipahami bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah kira-kira yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang poinnya yang harus kita pahami, bahwa kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai calon-calon mahasiswa, tentunya kita mengharapkan target akhirnya Anda menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan juga berakhlak mulia, ya, sehat jasmani, dan juga harus berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, yang bertanggung jawab. Ini kira-kira yang menjadi tujuan pendidikan nasional yang harus kita capai. Oleh karena itu ada adik calon mahasiswa baru yang saya banggakan, harus kita pahami ini. Karena pendidikan tinggi pasti berbeda dengan pendidikan menengah, ya, sebagaimana yang sudah pernah adik-adik jalani di dunia pendidikan tinggi. Perguruan tinggi memegang beberapa prinsip pendidikan. Yang pertama bahwa harus ada keadilan. Keadilan dalam artian bahwa pendidikan tinggi semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati pendidikan atau mendapatkan pendidikan. Di situ yang dimaksud dengan prinsip pendidikan itu harus berkeadilan, harus demokratis. Di dunia perguruan tinggi tidak boleh seorang dosen atau guru memaksakan idenya untuk diterima, tetapi hanya men-share saja dan menyampaikan. Nanti terserah kepada mahasiswa untuk menerima dan mengolahnya sendiri. Jadi kalian sebagai mahasiswa nanti mempunyai kebebasan untuk bagaimana mencerna apa yang diberikan oleh dosen-dosen kita. Oleh karena itu demokratisasi itu penting kita pahami. Kemudian sistematik adalah ada sistem yang kita terapkan, bahwa di dalam menerapkan pendidikan tinggi ada sistem-sistem yang harus kita jalani. Yang pertama bahwa Anda harus terdaftar, terregister
Ya, kemudian setelah itu Anda harus mengikuti mekanisme yang ada, mendaftar, kemudian setelah itu mengikuti perkuliahan, kemudian mengikuti langkah-langkah dan cara-cara yang tepat untuk ya, itu kita kira-kira istilahkan dengan sistemik. Setelah itu nanti setelah selesai itu semua ada proses ujian, kemudian ada penilaian dan lain sebagainya, dan terakhir kalian nanti akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang setelah Anda usahakan. Jadi sebenarnya penilaian yang ada di perguruan tinggi ini adalah bukan hanya penilaian yang bersumber dari kemampuan akademik saja, tetapi juga dari kemampuan-kemampuan yang lain, kreativitas, kemudian termasuk juga akhlak dan sopan santun. Itu juga menjadi hal-hal yang menjadi penilaian kita di perguruan tinggi. Oleh karena itu sistematik yang ada ini harus kita bangun. Kemudian ada keteladanan. Ada di mahasiswa yang mungkin bergabung di sini nanti juga harus mempunyai keteladanan. Oleh karena itu kita juga mengharapkan para dosen, para mahasiswa-mahasiswa senior itu memberikan contoh yang baik kepada adik-adik mahasiswanya. Kemudian ada sustainability, ada kenyamanan dalam melaksanakan pendidikan. Ya, di kampus ini tentu kita menginginkan itu terjadi. Kemudian ada pemberdayaan SDM. Ya, ini yang kira-kira yang menjadi hal yang perlu kita pahami. Nah, yang harus kita pahami juga bahwa di dalam kampus ini ada yang namanya budaya akademik. Budaya akademik adalah artinya bahwa sikap hidup yang selalu mencari kebenaran ilmiah, ya, melalui kegiatan-kegiatan akademik di dalam masyarakat akademik dan mengembangkan kebebasan berpikir, keterbukaan, berpikir kritis, analitis, rasional, objektif oleh warga masyarakat akademik. Artinya adalah budaya akademik adalah budaya-budaya yang kita ingin terapkan di kampus. Jadi adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa yang sudah bergabung ini, kita mengharapkan begitu Anda masuk ke dalam dunia kampus, maka Anda harus menerapkan budaya akademik ini. Budaya akademik yang harus kita pahami adalah bahwa kita harus selalu berpikir mencari nilai kebenaran. Mencari nilai kebenaran bersumber kepada keilmuan yang kita pelajari. Harus ada sifat-sifat yang kira-kira yang harus kita miliki. Nah, budaya akademik ini yang harus kita bangun. Bukan hanya oleh mahasiswa, tapi juga oleh dosen dan seluruh yang terkait dengan proses pendidikan. Ada tenaga pendidik dan semua yang terkait di dalam kampus ini. Nah, budaya akademik ini juga berkaitan dengan cara kita hidup, saling menghargai, kemudian saling menghormati di dalam kampus. Ya, dosen menyayangi mahasiswanya, kemudian juga mahasiswa menghargai dan menghormati dosennya. Begitu juga dengan pimpinannya dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting juga adalah bahwa kita mempunyai otonomi dan kebebasan akademik. Artinya adalah adik-adik mahasiswa berhak untuk mengembangkan diri, keilmuan, pencapaian-pencapaian tersendiri yang mungkin bisa dikembangkan. Ya, oleh karena itu di dunia kampus semestinya kebebasan itu kita perlukan dalam rangka untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Bukan kebebasan dalam artian bebas melakukan hal yang tanpa batas, tetapi bebas dalam beraktivitas untuk mengembangkan diri. Karena orang yang terkongkong dengan suatu keadaan, maka sulit baginya untuk mengembangkan diri. Sulit untuk kreativitas, sulit untuk berinovasi ketika seseorang itu terkongkong dan tidak bebas. Oleh karena itu kebebasan yang kita berikan adalah kebebasan berkreasi, kebebasan berinovasi untuk melaksanakan yang terbaik bagi pengembangan akademik. Jadi bukan kebebasan dalam artian bebas melakukan apapun di dalam kampus. Tidak, di dalam kampus ada aturan, ada kode etik. Jadi adik mahasiswa nanti akan dibagikan kode etik, harus dijalankan kode etik itu. Artinya adalah bahwa kebebasan akademik adalah kebebasan untuk mengembangkan diri, berkreativitas dan melakukan yang terbaik untuk masa depan kita. Paling tidak ada beberapa dasar daripada budaya akademik itu adalah mengutamakan kebenaran ilmiah. Jadi segala sesuatu yang kita utamakan adalah yang kebenaran ilmiah. Kemudian ada penalaran, ya, ada kepenalaran. Makanya perlu ada diskusi, perlu ada pertemuan-pertemuan untuk mengembangkan penalaran. Kemudian harus ada kejujuran, dia harus jujur. Seorang dalam menuntut ilmu harus jujur, tidak boleh melakukan kecurangan. Ya, kemudian melakukan keadilan-keadilan. Keadilan artinya bahwa mahasiswa ini mempunyai hak yang sama di dalam kampus, ya. Dalam hak yang sama dalam kampus. Begitu sudah masuk menjadi mahasiswa, maka seluruh mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan. Itu yang dimaksud dengan keadilan. Kemudian manfaat dan kemaslahatan.
mahasiswa juga harus diberikan manfaat dan kemaslahatan. Maka ada Tridharma perguruan tinggi yang kita istilahkan dengan Tridharma ini adalah termasuk kegiatan proses pendidikan dan pengajaran, kemudian juga termasuk melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiga-tiganya ini adik-adik mahasiswa nanti akan terlibat. Tentu di awal-awal ini belum, tapi nanti begitu sudah akan menyelesaikan studi harus melakukan penelitian, ya, bahkan sebelum selesai studi sudah harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian melakukan kebajikan, ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin kemanusiaan dan lain sebagainya, mahasiswa juga harus care, kemudian harus tanggung jawab, ya, kemudian juga harus ada kebinekaan, artinya bahwa dalam kampus ini ada beragam suku, ada berbagai macam orang yang ada dalam kampus ini, kita harus saling menghargai satu suku dengan yang lain, tidak boleh kita membeda-bedakan. Semuanya mempunyai hak yang sama di dalam mendapatkan proses akademik ini. Nah, ada mahasiswa yang saya banggakan, tentunya kami sebagai pimpinan di Fakultas Dakwah ini mengucapkan tentunya senang sekali ketika adik-adik sekalian memilih Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebagai tempat adik-adik sekalian untuk mengembangkan diri. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di kampus yang madani ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa mencapai cita-cita yang diinginkan sesuai dengan harapan, ya, tentunya bahwa adik-adik masuk ke kampus ini harus mempunyai harapan, harus mempunyai cita-cita yang besar, yang tinggi untuk dicapai. Dan kami tentunya tidak bisa memberikan segala apa yang dibutuhkan kecuali memfasilitasi adik-adik mahasiswa untuk berkreasi, memfasilitasi adik-adik mahasiswa untuk melakukan inovasi-inovasi. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi tentunya ini semuanya tergantung kepada cita-cita, niat, dan kemauan adik-adik sekalian. Sebab kampus ini adalah tempat dan wadah di mana setiap orang yang masuk mempunyai cita-cita yang mungkin berbeda cita-citanya. Tergantung di sinilah kita mencoba menggarap, mengkreasikan sehingga adik-adik sekalian bisa tampil menjadi orang-orang yang bisa berkualitas tentunya. Ini barangkali harapan kami, dan tentunya bahwa strategi akademik ini harus kita wujudkan dalam rangka untuk kalian mencapai cita-cita. Nah, kalian masuk dengan cita-cita, dan kemudian kita melakukan sebuah proses akademik di sini. Proses akademik dengan berbagai perangkatnya. Di sini ada pimpinan universitas, pimpinan fakultas, kemudian juga ada dosen nanti yang akan memberikan materi-materi pelatihan, materi pengajaran kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Kemudian setelah itu nanti ada yang melayani adik-adik berupa tenaga pendidik. Nah, semuanya itu adalah merupakan satu kesatuan, ya, yang harus kita pahami bersama. Di samping itu juga bahwa di kampus ini ada organisasi-organisasi, ya, organisasi-organisasi yang ada, organisasi mahasiswa, dan silakan adik-adik bergabung, ya, di dalam organisasi itu. Ada banyak organisasi, ya, di kampus ini. Silakan bergabung untuk meningkatkan kreativitas, karena organisasi itu adalah wadah, sarana untuk meningkatkan kemampuan, memberikan skill dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa sebelum kita terjun ke lapangan. Jadi organisasi yang ada di kampus ini silakan dimanfaatkan, dan juga ada banyak organisasi yang bersifat skill, ya, skill dan kegiatan. Silakan adik-adik sekalian mengikuti itu semuanya. Itu semuanya adalah proses, ya, proses yang harus adik lewati, yang harus dijalankan, sehingga nanti begitu setelah kalian mengikuti kegiatan itu, mudah-mudahan keluar dari kampus ini menjadi seorang mahasiswa yang kreatif, yang kredibel, sehingga masyarakat menanti kedatangan kalian dan siap untuk kalian bisa mengembangkan diri di kampus, di tengah-tengah masyarakat nanti setelah dari kampus ini. Tentunya kami dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suskaryau tentunya sangat berharap kalian bisa menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat nantinya setelah melalui proses-proses pendidikan yang ada di kampus ini. Dan tentunya setelah itu kalian keluar nanti di tengah-tengah masyarakat menjadi orang yang berguna. Kalian bisa berguna membangun masyarakat, mengembangkan diri, dan tentunya yang paling penting adalah mengembangkan keilmuan yang sudah dimiliki di kampus ini. Itu saja barangkali sebagai pengantar, dan nanti akan ada materi-materi yang lain dari Wakil Dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga, kemudian Wakil Dekan bidang administrasi dan keuangan, kemudian juga ada Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
silakan. Begitu juga ada materi mungkin yang akan disampaikan juga oleh ketua-ketua program studi, ya silakan semuanya nanti diikuti. Mudah-mudahan dengan adanya pekan perkenalan ini bisa memberikan semacam semacam modal bagi kalian, bagi adik-adik sekalian sebelum masuk ke dunia perguruan tinggi. Meskipun keadaannya kita mungkin tidak bisa bertemu wajah secara langsung, tetapi ketahuilah bahwa kita masih tetap mempunyai satu kesamaan. Mudah-mudahan niat baik adik-adik sekalian dari mahasiswa baru itu bisa terwujudkan di kampus ini. Itu barangkali harapan kami, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan, dan tentunya yang paling penting bahwa semoga virus corona ini cepat berlalu dari kita sehingga kita semuanya bisa melakukan kegiatan normal sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.